Bocah laki-laki ini bernama Christian Wolf yang sering dipanggil Chris. Dia adalah anak yang sama sekali tidak bersosialisasi, terlalu fokus pada kegiatannya dan selalu menggerakkan tubuhnya secara berulang-ulang. Karena khawatir dengan kondisi Chris, orang tuanya pun membawa bocah itu ke dokter syaraf. Sayangnya dokter itu mengatakan bahwa Chris menderita autis. Dia ingin meneliti sikap dan tindakan Chris dan lalu meminta izin agar Chris tinggal bersamanya. Namun ayah Chris tidak mengizinkannya. Dia pun memutuskan untuk mendidik Chris dengan caranya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa Chris perlu pendampingan khusus, ia meyakini bahwa dunia ini adalah tempat yang keras. Ia menginginkan Chris dan adiknya bisa menghadapi semua tantangan dalam hidupnya dengan menjadi orang yang kuat. Semakin besar, Chris semakin terlihat menjadi anak yang tidak bisa bersosialisasi. Satu-satunya teman yang ia miliki hanyalah adiknya, Braxton. Chris mudah marah jika menghadapi sesuatu yang tidak teratur. Dan sekalinya marah, Chris bisa membanting semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Sayangnya ibu Chris tidak sanggup lagi menghadapi ini semua. Ia pun bertengkar hebat dengan suaminya lalu memutuskan untuk berpisah. Setelah itu ibu Chris meninggalkan keluarganya, sehingga Chris dan Braxton pun akan diasuh oleh ayahnya. Ayah Chris adalah seorang tentara. Oleh karena itu, ia mendidik anaknya dengan keras. Ia membekali Chris dan Braxton dengan ilmu bela diri. Bahkan sampai Chris sendiri pun hampir putus asa karena latihan itu sangatlah berat. Didikan yang keras ini terus berlangsung sampai Chris beranjak dewasa. Ayahnya mengatakan bahwa ia melakukan ini agar kedua anaknya bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang yang mereka sayangi. Ayahnya menekankan jika pendidikan yang sangat keras ini bisa membuat Chris menjadi orang yang tangguh. Karena selama ini ia terlahir sebagai orang yang berbeda. Ayahnya pun juga berpesan kepada Chris, sebagai seorang kakak, ia pun harus bisa melindungi adiknya. Bertahun-tahun kemudian, Chris mengikuti jejak ayahnya sebagai tentara. Ia selalu mengikuti kemanapun ayahnya pergi. Dan suatu hari Chris mendengar bahwa ibunya meninggal. Dan oleh karena itu ia dan ayahnya datang melayat ke rumah duka. Sayangnya karena Chris sudah lama berpisah dengan ibunya, ia pun diusir oleh keluarga baru ibunya. Orang-orang itu tidak tahu bahwa Chris adalah anak kandung dari sang mendiang. Hal ini pun membuat Chris marah. Ia mengamuk sampai harus diamankan oleh para petugas. Bahkan ayahnya yang ingin datang menolong pun akhirnya justru tertembak. Dan itu membuat Chris merasa sangat bersalah. Akan tetapi karena ia adalah penyebab dari keributan itu, Chris pun malah dijebloskan ke dalam penjara. Setelah berada dalam penjara, Chris bertemu dengan narapidana kasus pencucian uang. Orang itu bernama Francis. Selama di penjara, Francis sering menceritakan tentang permainan bisnis yang dilakukan oleh para mafia. Francis bercerita bahwa ia memiliki banyak musuh dan selalu diincar untuk dibunuh. Hingga suatu hari Francis pun ditemukan tewas. Hal ini membuat Chris sangat marah karena ia tahu Francis dibunuh oleh musuh bisnisnya. Oleh karena itu, Chris pun kabur dari penjara dan dia ingin membalas dendam. Hebatnya, Chris tidak membutuhkan waktu yang lama untuk itu. Ia berhasil menemukan para mafia yang menjadi dalang pembunuhan Francis. Setelah itu, ia pun membunuh semua mafia itu, bahkan mendahului polisi yang sebelumnya telah menyelidiki kasus ini. Aksi ini akhirnya mendapat perhatian khusus dari Raymond King, seorang agen Departemen Keuangan yang bertugas menyelidiki kasus-kasus pencucian uang yang berasal dari bisnis ilegal. Akan tetapi ketika Raymond ingin mencari tahu siapa orang yang berhasil menghabisi seluruh mafia itu, orang itu sudah menghilang tanpa jejak. Bertahun-tahun setelah itu, Raymond berhasil mencapai puncak karirnya. Ia telah menjadi kepala agen Departemen Keuangan dan sebentar lagi akan pensiun. Namun sayangnya sampai sekarang pun ia belum bisa menemukan orang tersebut.
Sejauh ini ia hanya mampu mengumpulkan petunjuk, namun tidak pernah berhasil memecahkan teka-tekinya. Raymond meyakini bahwa orang itu sekarang sudah bekerja dan menjadi orang terpercaya dalam pasar bisnis gelap. Karena misteri belum terpecahkan, Raymond akhirnya meminta anak buahnya, Medina, untuk menyelidiki orang ini. Raymond merasa sangat penasaran karena orang ini beberapa kali terlihat dalam CCTV yang ada di ibu kota dan terlibat dalam setiap kasus mafia pencucian uang. Sayangnya penyelidikan ini selalu mengalami kebuntuan dan tidak pernah ada kejelasan untuk mengusutnya sampai tuntas. Raymond sebenarnya mengakui bahwa orang ini pintar dan sangat jenius. Ia pandai dalam menghabut jejak dan mengganti-ganti namanya dalam setiap kasus yang ditanganinya. Akan tetapi dari semua kasus yang pernah diselesaikan oleh Raymond, orang ini selalu disebut-sebut sebagai sang akuntan. Oke, kita kembali lagi dengan kehidupan Chris. Setelah kabur dari penjara, Chris sekarang menjadi akuntan di sebuah perusahaan keuangan yang kecil. Ia yang dari dulu memang jenius matematika, kini bekerja untuk menemukan kebocoran aliran keuangan dari kliennya. Namun, jika menangani klien dari orang-orang biasa seperti ini, Chris jarang meminta bayaran uang. Bahkan ia cenderung meminta hal yang mudah, seperti saat ini. Ia hanya meminjam ladang pasangan petani ini untuk latihan menembak. Akan tetapi, meskipun dari luar terlihat seperti orang biasa, Chris menyimpan trauma yang sangat berat karena selalu dipaksa untuk membaur seperti orang lain. Chris setengah mati berusaha untuk bersosialisasi. Ia bahkan harus menyiksa dirinya sendiri sampai tiba waktunya untuk minum obat penenang. Selain itu, Chris punya markas rahasia. Ia menyewa sebuah garasi untuk menyimpan mobilnya yang berisi senjata dan sebagian besar hartanya. Seluruh aset berharga yang ia miliki ini berasal dari pekerjaannya yang berkecimpung di dalam dunia mafia dan pasar gelap. Tak hanya itu, Chris juga menyimpan beberapa lukisan mahal yang sewaktu-waktu bisa ia jual dengan harga yang sangat-sangat fantastis. Akan tetapi semakin lama bekerja sama dengan para mafia, kepintaran Chris semakin terlihat. Jika ia semakin mencolok, maka ia tidak akan bisa membaur lagi dengan orang biasa. Dan seandainya hal itu terjadi, maka para mafia lain yang ingin balas dendam akan semakin mudah menemukan Chris. Dan oleh sebab itu, kali ini ia akan mengambil tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan terkenal bernama Living Robotic. Keesokan harinya, Chris diminta untuk mencari tahu kebocoran aliran dana perusahaan besar ini. Awalnya kasus ini ditemukan oleh seorang auditor internal junior. Sayangnya ia tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini karena sistem pembukuan perusahaan ini yang tergolong rumit. Namun Chris adalah orang yang cerdas. Di hadapan para auditor senior, Ed dan Rita, ia yakin dapat menyelesaikan permasalahan keuangan ini. Setelah bertemu dengan Ed dan Rita, Chris bertemu dengan Lamar, sang pemilik perusahaan. Lamar menjelaskan bahwa perusahaannya memiliki 3 sektor pendapatan, sehingga itulah yang menyebabkan pembukuan keuangan di perusahaannya terlihat sangat rumit. Selain itu, Chris juga harus memeriksa seluruh laporan keuangan sejak 15 tahun yang lalu, yaitu dari perusahaan ini berdiri. Akan tetapi, Chris punya rasa percaya diri yang tinggi, dan oleh karena itu, Lamar yang tadinya merasa ragu dengan kemampuan Chris akhirnya mempercayakan hal ini kepadanya. Sementara itu di tempat lain, Medina memulai penyelidikannya. Awalnya ia mencari dari nama-nama samaran yang diberikan oleh Raymond sebelumnya. Sayangnya Medina tidak menemukan apapun kecuali nama para ilmuwan matematika. Namun Medina tidak menyerah. Setelah itu ia mencari foto sang akuntan yang terekam dalam CCTV. Kemudian meminta temannya dari departemen lain untuk menganalisa dan mencari identitas dari foto tersebut. Gak lama kemudian Medina mendapat laporan bahwa orang yang ada di foto itu adalah orang yang juga ditemukan dalam kasus pembantaian sarang mafia. Teman Medina itu juga menambahkan bahwa ia berhasil menemukan sebuah rekaman audio. Sayangnya rekaman ini juga hanya berasal dari alat penyadap
yang dipasang oleh polisi karena pada saat itu sedang menyelidiki kasus para mafia itu. Makanya suara yang terekam dalam file audio ini hanya terdengar sangat lirih, bahkan hampir tidak terdengar. Malamnya, Medina mulai menganalisis file audio itu. Ia mengolahnya dan mengubahnya dengan berbagai efek suara agar bisa mendengar serangkaian kalimat yang ada di sana. Sebenarnya Medina hampir menyerah, namun akhirnya ia menemukan efek suara yang cocok untuk suara berfrekuensi rendah itu. Lalu ia bisa mendengar suara itu yang ternyata merupakan kalimat dari sepotong puisi lama yang diucapkan secara berulang. Setelah itu, Medina pun meminta bantuan dari temannya untuk menganalisis audio yang baru saja ia temukan. Esok harinya, kembali lagi dengan kehidupan Chris. Ia mulai bekerja di kantor Living Robotic. Namun saat Chris tiba di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Dana. Ternyata dialah auditor internal junior yang berhasil menemukan petunjuk awal dari permasalahan ini. Sayangnya pagi ini Dana sudah ketiduran karena kelelahan. Akhirnya Chris pun menyuruhnya pergi karena ia ingin mengerjakan ini semua sendiri. Maka dari itu Dana pun terpaksa pergi dengan canggung. Ia berharap bisa membantu Chris, apalagi ia sudah menyiapkan laporan keuangan perusahaan dari tahun pertama kantor ini berdiri. Namun tetap saja Chris menyuruh Dana untuk pergi. Siangnya, Chris duduk di taman untuk memakan bekalnya. Ternyata di sana juga sudah ada Dana yang sedang makan siangnya. Karena melihat Chris, akhirnya Dana pun mencoba mengakrabkan diri dengan menceritakan hal-hal tentang dirinya. Dana yang pada dasarnya suka bicara menceritakan tentang minatnya yang ada pada bidang seni. Sayangnya ia justru menjadi akuntan karena ayahnya adalah seorang akuntan juga. Sebelumnya Chris kelihatan dingin dan tidak menanggapi cerita Dana, namun ia sebenarnya mendengarkan, bahkan menyukai hal itu. Sayangnya ia tidak dapat mengungkapkan perasaannya karena ia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang aneh. Setelah makan siang, Chris pun memulai aksinya. Ia menulis dan mencatat laporan keuangan yang janggal, kemudian menghitungnya sampai ia bisa menemukan awal dari kebocoran aliran uang ini. Chris pun mengerjakan ini semua sampai semalaman. Dan esok paginya Dana melihat pekerjaan Chris dan Chris langsung menjelaskan bahwa ia telah menemukan petunjuk dari kasus ini. Melihat pekerjaan Chris yang sangat cepat, Dana merasa senang lalu memujinya. Ia nggak nyangka Chris dapat menemukan sumber dari masalah perusahaan ini hanya dalam waktu sehari semalam. Mendengar hal ini, Rita juga langsung datang ke ruangan Chris. Chris pun segera melaporkan bahwa ada keuntungan yang digelapkan sebanyak 61,6 juta dolar. Akan tetapi sejauh ini Chris belum menemukan siapa orang di balik kasus ini. Maka dari itu ia masih butuh waktu untuk menyelidikinya dan ia yakin akan segera menemukannya dalam waktu singkat. Sementara itu di tempat lain, Braxton, adiknya Chris, juga tumbuh menjadi laki-laki yang tangguh. Saat ini ia bekerja di sebuah lembaga keamanan swasta dan bertugas mengincar bahkan bisa saja membunuh target sesuai keinginan klien. Siang ini ia pergi ke Swiss untuk mengancam seseorang yang dianggap memanipulasi saham. Karena Braxton adalah orang yang kuat dan tidak takut pada apapun, orang-orang pun bisa segera tunduk dan langsung mematuhi perintah Braxton. Tidak hanya itu, malam ini Braxton mendatangi rumah Ed, yaitu auditor senior di Living Robotic. Kali ini Braxton mengancam Ed dengan membawa-bawa keluarga Ed. Awalnya Ed menolak ancaman Braxton, namun hal itu justru membuat Braxton membunuhnya. Lalu dibuat seolah-olah Ed mengakhiri hidupnya sendiri. Esok harinya Chris kembali bekerja di Living Robotic. Akan tetapi pagi ini Chris melihat ruangannya telah dibersihkan oleh cleaning service. Hal ini pun membuat Chris merasa bingung karena pekerjaannya belum selesai. Di tengah kebingungan itu, Lamar pun mendatanginya dan memberi kabar bahwa ternyata Ed adalah orang yang menggelapkan dana perusahaan sampai akhirnya ia merasa bersalah lalu bunuh diri. Oleh karena itu, pekerjaan Chris dianggap sudah selesai dan ia akan dibayar sesuai kontrak yang telah disepakati.
Akhirnya Chris pun pulang dengan perasaan yang sangat kesal. Ia marah dan langsung meledak-ledak. Ia bahkan menyakiti dirinya sendiri karena merasa gagal dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Esok harinya Chris kembali pergi ke ladang untuk latihan menembak. Tapi ternyata Chris sudah diincar oleh orang-orang gak dikenal. Orang-orang itu pun mendatangi rumah si pemilik ladang dan mengancam akan membunuhnya seandainya Chris tidak segera datang ke sana. Namun tentu saja Chris gak tinggal diam. Untuk melindungi pasangan si pemilik ladang ini, ia langsung memulai aksinya dan menembak semua orang yang mengancam mereka. Hingga akhirnya kini tersisa satu orang yang langsung diinterogasi oleh Chris. Karena ketakutan, orang itu pun mengaku bahwa ia tidak tahu siapa bosnya. Ia hanya diperintahkan untuk membunuh Chris dan satu orang lagi yang ternyata adalah Dana. Begitu melihat Dana yang terancam, Chris pun langsung bergerak cepat untuk segera menyelamatkan Dana. Siang ini Dana berada di apartemennya. Ia tidak tahu kalau nyawanya sedang terancam sehingga ia tidak memperdulikan sekitar. Ia tetap seperti biasa masuk ke apartemennya sampai tiba-tiba ada orang asing yang langsung mengancamnya. Namun beruntung Dana bisa sedikit melawan sehingga orang itu tidak dapat melukainya. Sayangnya Dana semakin terdesak. Orang-orang itu terus mengincar Dana sementara ia tidak bisa keluar dari apartemennya sendiri. Namun gak lama kemudian Chris datang dan langsung menghabisi orang-orang itu. Ia juga langsung mengajak Dana pergi dari sana untuk segera menghilangkan jejak. Chris pun mengajak Dana untuk ke markas rahasianya. Dari situ akhirnya Dana menyadari bahwa Chris bukanlah akuntan biasa. Ia menyimpan banyak uang dan emas, bahkan senjata api dan beberapa lukisan yang sangat mahal. Saat itulah Dana merasa bahwa Chris bukan orang sembarangan. Namun Chris tidak mengajak Dana untuk bersembunyi di markasnya. Ia justru mengajak perempuan itu ke hotel mewah supaya Dana merasa nyaman. Akhirnya karena Dana terus bertanya tentang Chris pun menceritakan latar belakang dirinya dan juga keluarganya. Ia bahkan menceritakan seluruh kekurangannya dan perjalanan karirnya sebagai akuntan yang bekerja di bidang pasar gelap. Untuk pertama kalinya Chris menceritakan hal-hal tentang dirinya kepada orang lain. Karena lama-lama ia pun juga menyukai Dana. Sayangnya Chris tidak bisa terus-menerus mendampingi Dana. Ia tahu jika ia akan berurusan dengan para mafia lain yang bermasalah dengannya. Maka dari itu Chris pun memutuskan untuk pergi agar ia bisa melindungi Dana. Sementara itu di tempat lain, Medina terus menelusuri identitas sang akuntan. Menurut hasil analisa dari audionya dulu, orang ini terindikasi mengalami trauma berat dan menunjukkan gejala autis. Orang-orang yang autis cenderung memiliki ciri-ciri khusus, salah satunya adalah pintar berhitung. Hal ini pun mengingatkan Medina pada nama-nama ilmuwan matematika yang dijadikan nama-nama samaran sang akuntan. Dan oleh sebab itu Medina berpikir bahwa mungkin saja sang akuntan berasal dari orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi karena sebagai ladang pencucian uang bagi mereka. Maka dari itu Medina meminta bantuan dari temannya untuk mempersempit pencarian dan mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa dijadikan petunjuk untuk mencari sang akuntan. Esok paginya pencarian pun mulai mengerucut pada satu nama, yaitu Chris Wolf. Akan tetapi ada dua orang yang memiliki nama yang sama. Salah satu dari orang itu hanya memiliki penghasilan rata-rata dan ia hanya berasal dari kantor akuntan yang kecil di pinggiran kota. Namun ketika Medina memeriksa hal itu, ia justru menemukan petunjuk baru dan menjadi titik terang bagi seluruh penyelidikannya selama ini. Akhirnya Medina pun melaporkan hasil penemuannya kepada Raymond.
ia menemukan ada seseorang yang bernama Chris Wolf yang memiliki kantor akuntan kecil. Namun jika diselidiki lebih lanjut, Chris ternyata memiliki 5 perusahaan lain yang penghasilannya pun juga tidak besar. Akan tetapi seluruh pendapatan perusahaan itu jika digabung, Chris bisa mendapatkan penghasilan sebesar 1,2 juta dolar atau setara dengan 17 miliar rupiah per bulan. Namun anehnya sebagian besar dari pendapatan itu justru disumbangkan ke sebuah yayasan sosial yang mengurusi anak-anak autis. Hal itu menandakan bahwa Chris tidak menikmati keuntungan ini untuk dirinya sendiri. Tetapi Medina tetap meyakini penemuannya bahwa Chris Wolf adalah orang yang mereka cari, yaitu sang akuntan. Keesokan harinya, Raymond dan Medina bersama timnya menggeledah rumah Chris. Sayangnya mereka nggak menemukan apapun yang mencurigakan kecuali senjata api kecil dan sistem keamanan rumah yang dirancang sendiri. Hal-hal yang mereka temukan ini jauh di luar dugaan. Bahkan Medina pun memuji kepintaran Chris dalam membaur bersama orang lain, sampai ia tidak mungkin bisa dicurigai sebagai salah satu orang yang mengendalikan bisnis pencucian uang. Kejeniusan Chris ini tentu saja bisa membantu untuk menyamar dan bersembunyi dari para kejaran mafia. Sementara itu, Braxton dan anak buahnya mulai berjaga di rumah lamar. Kegagalan mereka dalam mengincar sang akuntan membuatnya mengantisipasi kedatangan orang itu. Malamnya, prediksi Braxton benar-benar terbukti. Rumah lamar tiba-tiba diserang secara diam-diam. Braxton pun langsung bersiaga karena ia menyadari bahwa anak buahnya yang mulai menghilang satu persatu. Akan tetapi Chris adalah orang yang terlatih. Dalam waktu cepat ia berhasil melumpuhkan anak buah Braxton dan memasuki rumah lamar. Braxton yang awalnya hanya memeriksa CCTV akhirnya keluar dan datang menemui sang akuntan. Namun begitu ia akan menembak orang itu, ternyata orang itu adalah kakaknya sendiri. Akan tetapi bukannya merasa senang, Braxton justru merasa kesal. Ia menganggap kakak dan ayahnya telah meninggalkannya sehingga ia harus memperjuangkan hidupnya sendirian. Chris pun tidak menyangkal hal itu karena ia juga merasa bersalah. Meskipun sebenarnya ia pergi karena ingin melindungi adiknya, namun bagaimanapun juga mereka adalah dua saudara yang sudah lama terpisah. Akhirnya setelah Braxton sudah merasa tenang, mereka pun membuat janji untuk bertemu. Namun saat ditanya alamat rumahnya, Chris gak mau menyebutkan. Ia hanya berjanji kalau dimanapun adiknya berada, ia pasti bisa menemukannya. Sementara itu, Lamar yang bingung karena Braxton ternyata justru akrab dengan targetnya, langsung ditembak oleh Chris. Ia ingin menghilangkan jejak. 2 hari kemudian, kasus kematian Lamar sebagai pendiri Living Robotics itu menjadi perhatian besar media. Oleh sebab itu, Medina pun ditunjuk sebagai kepala penyelidikan kasus ini, sekaligus untuk mencari tahu apakah masalah ini berkaitan dengan kasus mafia sebelumnya. Akhirnya Chris pun melanjutkan perjalanannya. Ia memutuskan untuk pindah rumah dan menuju tempat lain tanpa memberitahu siapapun. Dan yang terakhir, Chris pun memberikan lukisan kesayangannya itu untuk Dana karena ia tahu Dana akan menyukainya.